mereka juga kan menginginkan, mau. Artinya bisa jadi mereka yang menyampaikan kepada F, kalau ada tamu tolong apakan ya, saya juga siap. Kita nggak tahu kan, apakah itu korban. Pasal tindak pidana perdagangan orang biasanya diterapkan bila ada pihak yang dieksploitasi. Sementara dalam kasus ini, baik muncikari maupun pihak yang dikoordinirnya diduga sama-sama mendapatkan keuntungan. Apakah benar trafficking itu benar-benar terjadi atau enggak? Itu yang saya belum tahu gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang perdagangan manusia sudah terpenuhi apa tidak gitu. Biasanya ya kan perdagangan manusia itu dilakukan dengan cara-cara satu kekerasan, kedua tipu muslihat dan lain sebagainya gitu. Pengungkapan kasus prostitusi yang melibatkan artis dan model kali ini adalah pengembangan dari kasus sebelumnya. Pada bulan Mei lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap muncikari Robi Abbas dengan artis Amel Aldi yang dikondisikan sebagai korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita akan bicara mengenai berantas prostitusi bersama dengan Brigjen Pol Agus Rianto, Karopen Mas Polri, dan juga Pak Asep Iwan Iriawan selaku pengamat hukum. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin pertama saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kemarin kita sudah menyaksikan bersama-sama kasus yang melibatkan artis ini, dan juga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dengan mudah hanya beberapa hari saja langsung melepaskan korban, melepaskan status dari pelaku ini menjadi korban begitu. Jadi begini, dalam kasus yang ditangani saat ini oleh teman-teman Bareskrim, itu kan tindak pidana perdagangan orang. Ya, jadi pasal yang dikenakan memang pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Itu memang unsur-unsurnya seperti itu. Ya, unsur-unsur yang disebutkan di situ bahwa barang siapa yang mengeksploitasi, menyiapkan ataupun merekrut seseorang dan sebagainya untuk dilakukan dieksploitasi nantinya kemudian menerima pembayaran, itu sanksinya 3 sampai 15 tahun dan denda 120 sampai dengan 600 juta itu di pasal 2 undang-undang tersebut. Nah, memang di situ tidak ada menyebutkan bahwa si wanita ini memang di situ kita undang-undang itu memang memfokuskan pada yang menyiapkan, yang kita kenal sekarang mucikari ataupun apalah itu sebutannya. Ya memang seperti itu. Nah, memang kalau misalnya kita menangani orang yang sampai dengan saat ini itu belum kita temukan tingkat kesalahannya, apakah terus kita lakukan penahanan misalnya seperti si kedua mucikari yang sampai dengan saat ini kita masih lakukan proses. Nah, itu kan tidak bisa juga. Nah, kemudian kita limpahkan ke dinas sosial. Nah, disitulah dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah konseling lebih lanjut oleh dinas sosial. Oke, tapi dalam tindak pidana perdagangan orang, sang korban biasanya disebut dieksploitasi dan kemudian memang orang yang lemah dan kemudian entah melalui penipuan dan lain-lain menjadi korban dari perdagangan orang itu. Tapi kalau di sini kita melihat apakah ada unsur kelemahan itu sehingga bisa ditetapkan sebagai korban atau bagaimana? Saya tidak mengatakan bahwa itu kelemahan ataupun kelebihan, nanti mungkin dari beliau lah yang menanggapi, tapi kita hanya bergerak pada unsur-unsur undang-undang yang ada ya di pasal 2 seperti itu. Tapi kemungkinan banyak ataupun kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa apakah ini sudah terbukti unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, hanya kita dalam proses. Sementara persetujuan atau tidak setuju dari pihak-pihak yang terlibat di situ, itu ada lagi Mbak di pasal 26 Undang-Undang TPPO juga. Jadi persetujuan itu tidak menghilangkan, apalagi mengurangi kasus pidana yang sedang kita tangani. Nah, itu jadi berproses sampai dengan saat ini. Nah, sekarang penyidik kan sudah selain TPPO, teman-teman penyidik saya juga sudah menetapkan bahwa tersangka ini terkait dengan TPPU. Ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau yang di pasal 3 itu mereka yang mengirim. Nanti kalau yang di pasal 5 mereka yang menerima. Nah, nanti kita lihat apakah di situ ada kaitannya semua. Nah, ini masih berproses. Belum 1 minggu kita mohon doa restu dari masyarakat untuk bisa kita segera tuntaskan kasus ini. Tentunya pasti doa restu dari masyarakat ya, amin, juga pasti terus bergulir lah Pak. Tapi kalau ke Pak Asep tanggapannya begitu Pak, apakah bisa
bisa begitu kemudian sang penjajah ditetapkan sebagai korban saja dalam hal ini? Kita harusnya kasuistis, semua kalau kasus ini kan harus hati-hati lihat kasus. Nah dalam kasus ini misalkan ketika sang penjajah ya yang menikmati itu hasil tadi korupsi, penjudian dan semuanya bisa kena pencucian uang pasal 5 karena dia menikmati hasil korupsi. Tapi selama ini kan dulu pernah ada kasus-kasus juga, satu itu. Atau kedua juga, kalau yang penjajah seksnya ini terikat pernikahan atau juga pemakainya juga terikat pernikahan, salah satu suami atau istri ya mengadukan kena pidana juga. Tapi kan sekarang jarang, mana ada suaminya melakukan istrinya melaporkan atau istrinya melakukan suaminya melaporkan. Hanya itu yang kena. Saya setuju, tidak ada orang maupun pencucian uang dia harus kena. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang orang yang melakukan profesi ya sudah dewasa itu pasalnya memang tipis. Boleh katakan ya kalau dipaksakan agak susah kalau orang profesi. Penjelasan tipisnya bagaimana tuh? Ya orang tuh dihukum tuh karena perbuatan diancam oleh undang-undang. Nah orang yang menjajakan diri profesi, kalau di jalanan umum gampang, dipiring ya Pak ya, ngambil langgar terlibat umum. Tapi kan banyak dari profesi artis, jurnalis, juris, notaris, akademis, banyaklah profesi is itu kan, cuma mereka mainnya di atas, tapi mereka tidak terjangkau, karena mereka juga tutup mulut kan, ini kan profesi yang laknat tapi nikmat, ya. Nah, tapi hukum tidak menjangkau, karena apa? Tadi pengaduan orang tidak mungkin karena istri suaminya tidak tahu. Nah kecuali tertangkap tangan oleh kokopnya beliau ketahuan pemakainya pejabat, pengusaha hasil tindak pidana, kena pencucian uang. Tapi selain itu, tapi yang kita masyarakat pengen itu apa? Para konsumennya. Kan kita banyak konsumennya yang tak penguasa, tak pengusaha kan, daftarnya. Sakit beliau tahu lah, cuma dia nggak mau bilang gitu kan. Nah daftar nama ini harus tahu karena kalau tidak salah. Pasal 12 Undang-Undang Perdagangan Orang itu ada mengatur bagaimana mereka para konsumen harus kena. Jadi kita menginginkan kalau di RUU KUHP nanti sih ada penjajah seks, pemakainya, mucikarinya harus kena gitu kan. Cuma saat sekarang ini justru memang para penjajah seks kelas atas itu tadi saya katakan ya kalau misalkan dipaksakan jangan-jangan sampai dilepasin sama hakimnya, dibebasin. Karena undang-undang tidak menjangkau kecuali tadi katakan oleh Pak Agus kalau itu kena pencucian uang karena dia menikmati hasil korupsi, hasil perjudian, sampai Z ada yang pencucian uang di pasal 2 itu. Oke, berarti kalau misalnya begini Pak, memakai logika simpel begitu. Kalau misalnya memang sebagai contoh, misalnya saya begitu. Kemudian saya memasang tarif saya sendiri, kemudian ketika saya terjerat kasus begitu saya menyalahkan orang lain yang saya tunjuk sebagai muncikari. Paling konkret, situ single saya single. Maaf bahasanya kasar ya, kalau KPI menurut saya yang salah. Nggak ada masalah, karena kita nggak terikat pernikahan berdua misalkan. Jadi tidak akan itu pasal 100 juta, saya bayar 100 juta. Kita misalkan berdua tidak terikat pernikahan, tidak ada pasal yang bisa menekan kita berdua. Kecuali kita di jalan umum. Karena undang-undang pornografi, undang-undang KUHP, karena melanggar kesusilaan. Tapi kalau kita berdua di hotel kelas mewah, orang nggak tahu di lantai 35 misalkan, nggak akan kena, hukumnya nggak ada. Hukum tidak menjangkau itu, jadi jangan paksakan polisi tangkapin tuh si Asep sama host TV katanya melakukan gitu. Ya enggak, karena undang-undangnya tidak ada, kita tidak bisa. Selama undang-undang tidak mengatur, ya jangan. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya mengenai kasus ini gitu, bagaimana dengan pelakunya nantinya Pak? Para konsumen yang tadi dibilang oleh Pak Asep, konsumen-konsumen ini kan banyak tuh namanya dan kita juga sudah bergulir apakah itu dari kalangan pejabat dari lembaga apakah, itu kita masih belum tahu bagaimana dengan nasib mereka. Kita mungkin tidak usah nyebut pejabat ya, siapapun mungkin. Makanya ini barang bukti yang kita sita pada saat kejadian, kemudian juga yang dari perkembangan kasus ini kan masih dalam proses ini, proses penelitian dan analisa dari teman-teman penyidik. Nah sehingga mudah-mudahan itu tadi kita cepat bisa mengungkap kasus ini, ya. Sementara itu kita sekarang banyak di kalangan mengatakan bahwa kasus ini prostitusi artis, prostitusi online gitu kan. Kita luruskan bahwa ini kasus yang kita tangani adalah tindak pidana perdagangan orang. Nah bahwa Polri merupakan salah satu anggota gugus tugas yang dibentuk oleh Bapak Presiden sebelum Pak Jokowi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu pada tahun 2008. Itu banyak kementerian terlibat di situ sebagai anggota gugus tugas dan Polri merupakan salah satunya. Nah ini merupakan kegiatan-kegiatan kita dalam upaya untuk mencegah dan menangani apabila ada kasus-kasus perdagangan orang, contohnya seperti ini. Mau dibilang gini Pak Gus, ada orang memperdagangkan orang, yang kena pidana, tadi contohnya perkembangan kasus sebelumnya ya Pak Gus. Ada orang juga memperdagangkan dirinya, nah ketika perdagangan dirinya tadi, nggak bisa. Oke, itu tidak bisa ya? Tidak bisa. Intinya tidak bisa. Tapi kalau begitu, kalau dari Pak Asep, apa sih sebenarnya undang-undang begitu yang efektif sehingga bisa menjerat baik itu